memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Baik, Ibu. Mari kedua kelas tolong dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Zakia, Hadir, Bu. Nafis, Hadir, Bu. Husna, Zulkira, Hadir, Ibu. Desi, Hadir, Bu. Mawaddah. Hadir, Ibu. Baik, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang dana pensiun. Mari kakak. 3. Minggu lalu kita belajar apa ya? Tentang APBD, Bu. Ada yang tahu APBD itu apa? Anggaran pendapatan dan belanja daerah, Ibu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang APBN, sama seperti APBD, cuma ini berbeda dengan APBD. Sebelum kita masuk di pembahasan, kita akan membahas di sini tentang pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, dan mekanisme penyusunan APBN. Ada yang tahu apa itu APBN? Saya, Ibu. Apa itu, Mbak? APBN adalah panjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Ibu. Baik, betul. Nah, di sini ada pengertian APBN. Siapa ya yang mau membacanya? Desi? Baik, Bu. Pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan samudera pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 3 dan tahun 2020 Desi, tolong bacakan pengertian APBN. Baik, Bu. APBN adalah rencana keuangan samudera pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020. APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. Pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam suatu periode. Ya, APBN itu suatu pendapatan dan pengeluaran. Seperti kayak kita membangun jalan tol. Itu pasti kita sebelum kita melewati jalan tol itu pasti kita akan membayar tagihan sebelum kita melalui jalan tol. Nah, dari situlah kita dapat dari pendapatan. Dari pengeluaran itu ya kita membangun lagi jalan tol yang di daerah selanjutnya. Dan APBN ini bisa dijadikan jadi program bantuan sosial seperti KIP. Di sini ada dapat KIP. Ada. KIP, terus PKH, terus apa namanya? Bantuan ke orang tua tuh apa lansia gitu kan. Dan pembayaran gaji pegawai, subsidi, dan transfer ke daerah desa lainnya. Nah, selanjutnya ada yang tahu contoh dari APBN? Ada yang tahu contoh dari APBN? Pika, Desi. Ada yang tahu contoh dari APBN? Ada Bu, saya silakan Desi. APBN itu seperti anggaran untuk
di masa COVID kemarin kan ada tuh bantuan dapat beras, BBM, gitu kan, ada BLT, seperti itu. Sebelum kita lanjut materi, kita es briefing dulu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Cluenya di sini jika dan maka. Oke, Bu. Jadi Kak, kalau Ibu tunjuk misalkan ke Zakia. Zakia jika Zakia jawab jika saya menjadi ini, terus Ibu tunjuk mau ada, maka saya akan menjadi ini. Baik, Bu, paham. Oke, kita mulai ya. Zulkifla, saya sukses, maka wadah Maka saya akan membeli barang yang sudah saya beli. barang apa? Barang apa? Wadah. Coba ya. Rahasia. Oke, sekali lagi. Zakia jika saya sudah move on, maka saya akan menjadi baik, kita lanjut ya, lanjut ke pembelajaran. Di sini ada fungsi APBN, di mana negara Indonesia sudah berumur 80 tahun. Tentunya sebagai sebuah negara yang berdaulat, biasanya suatu negara memiliki dua fungsi. Fungsi APBN yang harus dijalankan. Keenam fungsi ini dikaji dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Antara fungsi edukasi, fungsi distribusi, stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi. Yang pertama ada fungsi alokasi, yang dimana fungsi alokasi itu bertujuan sebagai proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian, pengembangan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran dalam negara harus terarah untuk baik, fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan sebagai proporsionalitas anggaran dalam melakukan mengelola alokasi pembangunan dan pemerataan. Dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah untuk memangkas pengangguran dan efisiensi dalam sumber daya dan memenuhi daya guna perekonomian. Selanjutnya ada fungsi distribusi, yang dimana fungsi ini bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Kebijakan dalam anggaran negara harus lebih teliti terhadap rasa pantas dan keadilan. Contohnya seperti PKH. Kadang kan ada tuh rumahnya bagus, gedung, batu bata semua, ada lampu, ada kambing. Ini ada PKH. Tidak pantas untuk mendapatkan bantuan. Tapi jika kadang ada yang keluarga yang kurang mampu, ya rumahnya kayu, papan, kendaraan cuma satu, kebutuhannya kekurangan, itu kadang tidak diperhatikan. Seharusnya mereka lah yang lebih cocok menerima anggaran tersebut. Selanjutnya ada fungsi stabilitas, yang dimana fungsi stabilitas ini bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna memecah inflasi. Selanjutnya ada fungsi otoritas, yang dimana fungsi ini mengandung bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Terus selanjutnya ada fungsi perencanaan. Perencanaan APBN ini berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang
direncanakan setiap tahunnya. Yang terakhir ada fungsi regulasi, yang dimana fungsi yang digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya ada tujuan APBN, yang dimana Wadah tolong baca. Kemudian ada tujuan APBN. Ini disusunnya APBN negara sudah diketahui belanja Indonesia. APBN memiliki tujuan yang mendasari. Tujuan ini sangat jelas terdapat dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain seperti Baik, di tujuan ini ada beberapa macam. Ada 5 macam, yaitu yang pertama, sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, ada meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat lain. Yang ketiga, ada meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Dan yang keempat, ada membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang selanjutnya ada memudahkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Ada yang mau baca mekanisme penyusunan APBN? Silakan, Julia. Baik, mekanisme menyusun APBN, di mana pemerintah menyusun perencanaan kota keuangan melalui rapat dengan departemen dan juga lembaga teknis. Dan tujuan APBN oleh pemerintah DPR dan pembahasan APBN oleh DPR dalam masa sidang. Dan selanjutnya ada persetujuan APBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang dan tidak disetujui, maka pemerintah menggunakan APBN sebelumnya. Dan terakhir, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Nah, mekanisme ini Ya. baik. Nah, di sini bagikan tugas kelompok. Ya. Baik, di sini Ibu akan membagikan tugas kelompok terdiri dari 2 kelompok. Yang barisan depan kelompok A, barisan kelompok 2 kelompok B ya. Kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. baik Bu. Pulang nggak? Awas lah. Itu tingkatan dia.
Kita juara 1, juara 2. Siapa anak? Sudah. Baik, kalau perwakilan dari setiap kelompok boleh maju. Videonya biar di situ aja karena kami pegang HP jadi itu nanti dipotong. Biar ada di situ. Emang di situ? Aku nggak pegang. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana di sini kami isi kolom ada menceritakan soal dan jawabannya. Di mana pertama pertama ada penggunaan anggaran untuk mengendalikan inflasi dan menjaga agar harga kebutuhan pokok stabil. Di mana jawabannya itu A. Jawabannya B. Ulang boleh. Berkali. Maka ulang cepat saja. Karena di sini A, di sini B. Aku pernah begini. Oi, Kak. Ulang lah. Tidak kan? Di sini ada mau. Alah, hati minum biar kacau. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan rekan saya yang beranggota Badra Nafis dan juga saya sendiri Zulfira Rizka. Di sini kami isi kolom di bawah ini dengan mencocokkan soal dan jawabannya. Yang pertama, penggunaan anggaran untuk mengendalikan inflasi dan menjaga agar harga kebutuhan pokok stabil. Di mana jawabannya yaitu B. Fungsi stabilisasi maksudnya. Yang kedua ada penyediaan beasiswa KIP kuliah untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Jawabannya itu yaitu fungsi distribusi. Yang ketiga ada pembangunan proyek infrastruktur dasar seperti jalan nasional, irigasi dan juga listrik di pedesaan. Jawabannya itu adalah A. Fungsi alokasi. Dan
negara harus memiliki dasar hukum Undang-Undang APBN. Nah, itu jawabannya adalah fungsi otorisasi. Mungkin hanya sekian Ibu, saya kembalikan. Baik, sangat bagus sekali jawaban dari kelompok A. Kita beri tepuk tangan. Baik, kelompok B silakan. Baik, saya perwakilan dari Bapak B dengan anggota dari sendiri Solayani dan juga Amanda. Ini sama yaitu Kepulauan dengan mencatat soal jawabannya. Yang pertama yaitu pengertian penerimaan yang berasal dari organisasi badan usaha milik negara atau BUMN. Jawabannya itu adalah C, penerimaan negara bukan pajak atau PNB. Terus yang kedua, pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan dan honorarium aparatur sipil negara atau ASN, yaitu A, belanja pegawai. Yang ketiga, ada penarikan dana pinjaman baik dari Dinas Surat Utang Negara atau MUN maupun pinjaman proyek, yaitu jawabannya E, pembiayaan utang. Yang kelima, yang keempat itu selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara, yaitu sebelum perhitungan kejayaan, yang mana jawabannya itu adalah D, defisit atau surplus. Yang kelima, dana yang berasal dari pihak eksternal yang bersifat tidak menentukan dan jarang terjadi, yaitu B, penerimaan hibah. Sekian, terima kasih. Kembali kepada Ibu. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok B. Kita beri tepuk tangan. Baik, silakan kalian kembali ke tempat duduk. Saya dulu. Baik, sebelum berakhirnya pembelajaran kita, dapat disimpulkan. Angkat dulu Kak. Baik, dan sebelum berakhirnya pembelajaran kita, di sini dapat disimpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Ibu. Silakan Kak Oda. Baik, kesimpulannya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam hal ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengenal APBN, sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. Nah, sedikit mengulang bahwa anggaran pendapatan itu adalah alat utama untuk masyarakat agar bisa sejahtera, seperti yang tadi Ibu bilang, rumahnya bagus tapi dia dapat PKH itu, terus yang rumahnya yang tidak bagus papan itu tidak dapat PKH, itu namanya tidak mensejahterakan masyarakat atau dibilang tidak adil untuk masyarakat. Dan APBN ini bisa untuk pembangunan jalan, infrastruktur lainnya, dan bisa juga sebagai gaji pegawai ada di APBN, dan alat-alat pemerintah juga kan dulu. Nah, dan itu sini akan menjelaskan sedikit tentang APBN, tentang APBN ini, bahwa APBN ini bisa dibilang untuk mensejahterakan masyarakat, tapi
mensejahterakan masyarakat seperti yang Ibu bilang tadi, rumah bagus, dari beton semua, dan ada yang rumahnya papan semua yang udah dibilang sudah tidak layak ditempatin, tapi dia tidak dapat bantuan PKH. Itu tidak termasuk mensejahterakan masyarakat. Dan semua kayak bantuan sosial seperti KIP juga, kayak bantuan-bantuan yang lainnya. Terus ada juga pembangunan infrastruktur yang dibangun di daerah tertentu seperti jalan tol, pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan sebelum itu. Baik, berakhirnya pembelajaran kita. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Nah, sebelum minggu depan kita masuk pembelajaran kebijakan fiskal, 3. berakhirnya pembelajaran kita hari ini, sebelum berakhir Ibu akan sebelum kita masuk pembelajaran kita. Baik, sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan lagi bahwa minggu depan kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita minggu depan masuk pembelajaran tentang kebijakan fiskal, maka kalian akan belajar dulu ya tentang apa itu kebijakan fiskal ya, apa saja kebijakan fiskal. Nah, sebelum berakhirnya pembelajaran ini, tolong ketua kelas untuk doa sebelum berakhirnya pembelajaran ini, tolong berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.